قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama sehingga kita kembali bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya guna dan tujuan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya seorang muslim tidak boleh melewatkan harinya kecuali ada ibadah belajar agama di dalamnya. Salah satunya adalah dengan membaca ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat seorang mukmin, innamal mu'minun, sesungguhnya sifat di antara seorang mukmin, alladzina idza dzukirallah, yang apabila dibacakan dan didengarkan kepada mereka nama Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, wajilat qulubuhum, maka akan takut mereka kepada Allah. Karena tidak disebut dengan kalimat wajilat kecuali bagi mereka yang kenal dengan Allah, kemudian mereka takut kepada Allah. Karena seseorang yang tidak kenal dengan Allah, mereka tidak akan pernah merasa gemetar hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini dengan kalimat wajilat qulubuhum. Kalimat wajilat adalah mereka yang kenal dengan Allah, mereka tahu kekuasaan Allah, sehingga mereka membuat hati mereka senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan, artinya ikhwatul Islam, seorang muslim mereka bisa jadi membaca atau dibacakan, terutama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satu yang bisa menyebabkan hati kita kuat dan keimanan kita bertambah adalah dikala dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kemudian memerintahkan kepada sahabat ini untuk membacakan Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Nabi, bukan karena tidak mau membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi, namun dia hanya sekedar bertanya, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil? Mungkinkah aku membacakan ayat Al-Qur'an kepadamu ya Rasulullah, padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku ingin dan aku suka ayat tersebut diperdengarkan kepadaku atau dibacakan untukku. Maka di saat itulah Abdullah bin Mas'ud dia mulai membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan surat An-Nisa. Kemudian ketika sampai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana kalau seandainya kami mendatangkan setiap umat itu ada saksinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hasbuk, maka cukup wahai sahabatku Abdullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak lagi melanjutkan ayat tersebut. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat cukup wahai Abdullah, maka dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meneteskan air matanya. Artinya apa ya ikhwatul Islam? Karena pengaruh mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada membaca ayat itu sendiri. Kita ulang lagi ikhwatul Islam,
pengaruh bagi seseorang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah lebih besar daripada ketika mereka membaca ayat itu sendiri. Karena dikala seorang muslim mereka membaca ayat Allah, mereka fokus kepada bacaannya, mereka fokus kepada tajwidnya. Tapi dikala seseorang diperdengarkan kepada mereka ayat Allah, maka mereka fokus kepada makna dan maksud daripada ayat tersebut. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan, artinya kita selalu harus mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita baca, iya. Kita dengarkan dari orang lain, iya juga. Semuanya harus kita lakukan. Namun di antara salah satu yang bisa memberikan kekuatan iman di dalam jiwa dan di dalam hati seorang muslim adalah senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Dengan itulah bisa jadi satu ayat, dua ayat, satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat dari potongan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Dengan itu pula membuat hidupnya berubah, keimanannya kuat, ketakwaannya bertambah, kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkubu-kubu, sehingga dia semangat selalu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, agar mereka bertambah keimanannya, kuat ketakwaannya, serta besar kecintaannya kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga majlis yang kita lakukan di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul tergambarkan sebagai sifat seorang mukmin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita bacakan, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah, apabila diingatkan kepada mereka tentang Allah, wajilat qulubuhum, mereka selalu kembali kepada Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul dari bangsa kalian, dari yang terbaik. Azizun alaihi ma anittum, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi merasa berat terhadap beban yang dipikul oleh umatnya. Maka di antara doa yang selalu kita baca adalah ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Itu di antara salah satu doa yang selalu kita baca, ya Allah jangan pikulkan kepada kami sesuatu yang berat, dan jangan juga pikulkan kepada kami sebagaimana yang kau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Dan memang itu di antara salah satu sifat baginda Nabi yang mulia, azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu merasa berat terhadap apa yang dibebankan kepada kalian dari agama Allah, sehingga agama kita merupakan agama yang disebutkan oleh Nabi SAW, tahabbud dini ilallah al-hanifiyatu as-samha. Sesungguhnya agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama al-hanifiyah. Al-hanifiyah, kalimat hanif disebut dengan hanif, artinya adalah yang melenceng kakinya. Itu secara bahasa. Kemudian istilah kalimat hanif ini pada akhirnya adalah mereka yang melenceng agar mereka tidak mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan al-hanif. Dan agama yang disukai oleh Allah adalah agama al-hanifiyah, yaitu agama yang lurus keyakinannya, benar tauhid dan akidahnya. Kemudian yang kedua as-samha. As-samha itu adalah agama yang memberikan kemudahan kepada umatnya, dan itu ada di dalam agama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dua pilihan kecuali Nabi akan memilih yang termudah agar umatnya mencontoh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tujuannya adalah agar mereka diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Maka di dalam agama kita yang dituntut atau yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana seseorang selalu istiqamah, walaupun mereka beramalnya hanya sedikit, tapi yang sedikit itu mereka selalu beristiqamah di dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall. Sesungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang rutin dilakukan. Namun amalan tersebut adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun sedikit, walaupun hanya sholat duha 2 rakaat namun setiap hari, daripada sholat duha 12 rakaat namun hanya sekali seminggu.
maka lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Begitu juga walaupun salat tahajud hanya 2 rakaat ataupun salat witir 1 rakaat saja setiap malam, namun dilakukan setiap malam lebih disukai oleh Allah daripada salat malam langsung 12 rakaat atau 13 rakaat atau 15 rakaat, namun hanya sekali seminggu atau 1 kali 1 bulan dilakukan. Artinya apa, ikhwatul Islam? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sangat ingin kemudahan-kemudahan diberikan kepada umatnya. Itulah baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kewajiban yang senantiasa tidak boleh kita lupakan dan kita tinggalkan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan kota Madinah, kota yang memiliki berjuta kenangan yang dilalui oleh baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, karena kota Madinah adalah kota yang mulia penuh dengan wabah penyakit. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan awwa'u ardillah, sesungguhnya kota Madinah dulunya adalah kota yang paling banyak wabah penyakitnya, sehingga tidak ada orang yang ingin tinggal di dalam kota Madinah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sahabat Nabi dan juga memerintahkan Nabi, mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dan ciri-ciri kota Madinah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Uridu dara hijratikum." Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku kemana kalian akan hijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifatnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, maka para sahabat tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka-mereka yang ada di kota Mekah sudah bersiap-siap untuk hijrah ke kota Madinah. Karena pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam membayangkan kota hijrah itu adalah kota Yamamah. Di dalam riwayat yang lain, pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, maka yang dibayangkan oleh Nabi adalah sallallahu alaihi wasallam adalah kota Hijr atau Hajar atau Yamamah. Fa idza hiya al-Madinah. Namun ternyata kota tempat aku diperintahkan untuk hijrah adalah Al-Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat Nabi yang ada di Mekah, mereka hijrah meninggalkan Mekah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga ada di Habasyah, mereka mulai meninggalkan Habasyah menuju Madinah. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan Mekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah, kemudian Nabi melakukan perjalanan kurang lebih 8 hari lamanya. Nabi sampai di Madinah di awal bulan Rabiul Awal. Ada yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah pada hari Senin. Kemudian sesampainya di kota Madinah itu adalah kota sarang wabah, banyak wabah penyakitnya. Sehingga pertama kali Nabi dan para sahabat berada di kota Madinah, jarang di antara mereka yang tidak sakit, semuanya. Rata-rata banyak di antara mereka yang sakit dilanda wabah yang ada di Madinah. Karena memang Madinah itu adalah kota yang apabila orang tinggal di dalamnya membuat mereka sakit. Apalagi orang-orang yang ada di Mekah. Mekah itu berbeda dengan Madinah. Orang Mekah adalah orang yang biasa berdagang. Daerah Mekah juga berbeda dengan daerah Madinah. Kalau di Mekah, dia dekat dengan laut, dekat dengan Jeddah. Kalau Madinah, tidak ada dekatnya. Artinya panasnya berbeda, dinginnya berbeda, wabahnya banyak. Sehingga dikala Nabi dan para sahabat Nabi tinggal di kota Madinah, maka banyak di antara mereka yang dilanda oleh wabah yang ada di Madinah tersebut. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hampir saja dia pasrah, ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, dia sudah mulai mengungkapkan kata-kata perpisahan dengan dunia, karena mereka menyangka mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setibanya mereka di kota Madinah. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkan wabah yang ada di kota Madinah, dipindahkan ke tempat yang lainnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah
ashad. Itulah di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi menyebutkan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah. Artinya setiap kaum muslimin, terutama dikala mereka baru datang ke kota Madinah, maka berdoa kepada Allah, ya Allah, tanamkan kecintaan terhadap diri kami ini untuk kota Madinah, kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai kota Makkah, au asyad, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Itu merupakan di antara doa yang dibaca oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Secara umum, kota Makkah merupakan kota yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun ada beberapa sisi yang menunjukkan kelebihan kota Madinah. Salah satunya adalah doa baginda Nabi yang mulia, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaan terhadap kami untuk kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Artinya apa ya kota Islam? Kalau kita mencintai kota Madinah, kalau kita mencintai sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengetahui apa yang kita cintai. Kita cinta kepada keluarga kita, maka kita akan cari tahu apa yang mereka suka, apa yang tidak mereka suka. Itu namanya cinta. Kemudian akan kita mempelajarinya, kita akan mendalaminya, dan kita akan melakukan sesuatu yang diridhai dan yang disukai oleh orang-orang yang kita cintai. Itu makna daripada sebuah cinta. Begitu juga dengan kota Madinah. Kalau seandainya ini merupakan doa Rasulullah SAW, maka tentunya kita akan melakukan sesuatu yang disukai oleh kota Madinah, terutama dikala kita berada di dalam kota Madinah. Jangan lakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh kota Madinah. Karena ketahuilah ikhwatal Islam, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Al-Mahfudhah itu artinya adalah kota yang dijaga. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidak ada kota atau tidak ada jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada dua malaikat yang menjaganya. Artinya apa ya fadil Islam? Berarti kota Madinah merupakan kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kota ini merupakan kota Nabi yang dicintai oleh Nabi, maka kita pun wajib mencintai apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, di antara bentuk kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kota Madinah. Makanya salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari safar, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Madinah, dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali safarnya adalah safar ibadah. Artinya kalau hanya sekedar ingin keluar dari kota Madinah, maka Nabi tidak akan melakukannya. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah? Bisa jadi melaksanakan umrah, atau berjihad di jalan Allah, atau melaksanakan ibadah haji. Selain daripada tiga ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau meninggalkan kota Madinah. Artinya apa? Artinya ikhwatul Islam, berarti kota Madinah, kota yang tidak mau ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga tidak mau meninggalkannya. Maka sahabat Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tahu betul bagaimana keadaan dan bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi mencintai kota Madinah, dia menyebutkan, karena idza qadima min safar, kalau Nabi pulang dari safar, artinya kalau Nabi keluar meninggalkan Madinah, kemudian Nabi ingin kembali ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa nadhara ila juduratil Madinati aw dhara rahilatah. Kalau seandainya Nabi pulang dari safar ingin kembali ke kota Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai melihat bangunan-bangunan Madinah dari jarak jauh, awda'a rahilatah, maka Nabi akan merubah gaya berjalannya. Artinya
Misalnya Nabi SAW pergi melaksanakan ibadah atau pergi berjihad, kemudian Nabi ingin kembali ke kota Madinah. Ketika Nabi SAW hampir sampai di kota Madinah, kemudian Nabi melihat bangunan-bangunan Madinah dari jarak jauh, maka Nabi akan mulai merubah gaya berjalannya. Kalau tadi sebelumnya Nabi berjalan sebagaimana berjalan orang yang safar, berjalan biasa, berjalan santai, semenjak Nabi SAW melihat kota Madinah atau bangunan Madinah, maka Nabi akan mempercepat gaya berjalannya atau langkahnya. Kalau seandainya Nabi mengendarai ontanya atau kudanya atau tunggangannya, maka Nabi SAW akan menggerakkan tunggangan tersebut atau kendaraannya. Nabi akan mempercepat langkahnya. Apa gunanya? Supaya cepat sampai ke kota Madinah. Kenapa demikian? Anas bin Malik menyebutkan di akhir hadis, min hubbiha. Inilah jawabannya. Nabi melakukan yang demikian karena Nabi SAW sangat cinta kepada kota Madinah. Artinya apa yang kuat Islam? Kalau Nabi SAW keluar, kemudian ingin kembali ke kota Madinah dan sudah melihat Madinah dari jarak jauh, maka Nabi seolah-olah berjalannya cepat atau menggerakkan kendaraannya supaya cepat sampai dan bisa datang dan berada lagi di dalam kota Madinah. Nabi melakukan yang demikian karena tidak mau berpisah dengan kota Madinah. Makanya selalu kita menyebutkan di kota Islam, ketika terjadi Fathu Makkah. Kapan terjadi Fathu Makkah? Tahun ke-7, ke-6, tahun ke berapa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu kapan terjadi Fathu Makkah? Tahun ke-9 Hijriah. Masya Allah, ini hadiahnya Pak. Nah, barakallahu fiik. Ini judulnya untuk muhaitamah Allah, panduan ibadah haji dan umrah. Ya Pak ya. Semoga nanti dapat haji mabrur atau umrah mabrur. Silakan Pak. Tapi saya jawabannya salah ya. Jawabannya adalah pada tahun 9 kurang 1. Baik, jawabannya adalah pada tahun ke-8 Hijriah. Fathu Makkah kejadian yang luar biasa. Dan itu harus kita tahu, kejadian yang Allah betul-betul memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, sama-sama terjadi di bulan Ramadan. Yang satu perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Yang kedua adalah Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sama-sama terjadi di bulan Ramadan, sama-sama Allah berikan kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Kalau Badar disebut dengan Al-Furqan atau Badar Al-Kubra, kalau ini disebut dengan kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fathan mubina. Intinya ya kuatan Islam, ketika terjadi Fathu Makkah, yang mana Nabi SAW bergerak dari Madinah menuju Makkah dengan 12, ada yang menyebutkan 14.000 pasukan dari Madinah. Kemudian sampailah Nabi SAW di Makkah. Ketika Nabi SAW sampai di Makkah, kita tahu bagaimana kejadiannya. Kemudian Nabi SAW duduk di Makkah dalam beberapa hari lamanya. Nah, orang-orang Madinah ketika Nabi SAW sudah sampai di Makkah, dan Makkah itu sudah menjadi milik kaum muslimin. Makkah itu sudah menjadi milik kaum muslimin. Maka orang-orang Madinah mereka sudah boleh khawatir. Orang-orang Madinah mereka sudah boleh khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Makkah itu adalah kampung halaman Nabi SAW. Makkah itu adalah tanah kelahiran Nabi SAW. Makkah itu adalah tumpah darah Nabi SAW. Berapa lama Nabi SAW berada di Makkah? 53 tahun lamanya. 53 tahun lamanya Nabi SAW meninggalkan Makkah atau tinggal di Makkah. Nah, mudah Nabi SAW meninggalkan Makkah begitu saja ikhwatal Islam. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan pertama kali Nabi diusir dari Makkah. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, engkau wahai Makkah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau adalah tanah yang terbaik di muka dunia. Sedunia atau dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah yang paling baik adalah tanah Makkah. Baik karena barokahnya, bukan karena suburnya, tapi karena barokahnya. Dan itu adalah pusatnya dunia. Daerah yang paling sibuk sedunia.
maka disebut dengan Makkah atau disebut dengan Bakkah. Kenapa disebut dengan Makkah? Kenapa disebut dengan Bakkah? Kota yang akan selalu dikunjungi oleh manusia, kota yang mana manusia akan selalu berkumpul di dalamnya, maka disebut dengan Makkah, diambil dari kata-kata Makkun. Atau Bakkah juga diambil dari kata-kata Bakkun, kota yang mana orang akan berkumpul di dalamnya. Kemudian di kota Islam, Nabi SAW menyebutkan, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Wahai Makkah, engkau merupakan tanah yang paling bagus. Engkau merupakan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak diusir, aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Artinya apa ya kuat Islam? Kalau seandainya kita berandai-andai, walaupun kita tidak boleh berandai-andai, namun ini menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Makkah dan bagaimana kedudukan Makkah di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku tidak diusir, maka aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Artinya Makkah betul-betul tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi lahir, di sana Nabi tumbuh besar, dewasa, remaja. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada 53 tahun, bukan waktu yang singkat. Dengan mudah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah menuju Madinah. Mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah? Tidak mudah. Makanya jika Nabi diusir oleh orang-orang Makkah, Nabi tidak langsung keluar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di malam hari, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di sebuah pasar yang ada di Makkah. Dikala orang-orang Makkah mereka sudah nyenyak dengan tidurnya, maka di sanalah Nabi menyebutkan, wallahi, seolah-olah ini merupakan kata perpisahan. Nabi berpisah dari Makkah dan Nabi tidak tahu kapan lagi Nabi akan dimudahkan oleh Allah untuk kembali ke Makkah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah izinkan Nabi meninggalkan Makkah untuk membawa agama dan sahabatnya agar mereka mudah beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian Nabi menyebutkan kalimat ini, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalaulah seandainya aku tidak diusir, tidak dikeluarkan darimu, maka aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Nah, sehingga ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW di Madinah, maka Madinah sudah berubah, atau Madinah menjadi tempat tinggal Nabi SAW, dan Madinah menjadi kampung yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW mencintai Madinah? Karena cinta Nabi sudah dipisahkan oleh orang-orang musyrikun. Sehingga cinta Nabi SAW sekarang kembali kepada kota Madinah, walaupun kedua-duanya dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Dikala terjadi Fathu Makkah, artinya Makkah itu sudah menjadi milik Nabi SAW. Yang dulunya Nabi SAW dikala berdakwah, Nabi diusik, Nabi dizalimi, Nabi dicaci maki. Tidak pernah ada hari-hari yang dilewati oleh Nabi SAW kecuali ada cacian, kecuali ada cemoohan. Nabi tidak tenang hidupnya di sana. Namun Nabi SAW selalu berdakwah, dan yang mencaci Nabi bukan orang lain. Yang mencaci Nabi, yang menghina Nabi, keluarga Nabi itu sendiri. Makanya yang kita kenal dengan Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal? Abul Hakam. Siapa namanya? Abul Hakam itu masih lakabnya. Namanya apa? Bukankah Nabi SAW menyebutkan, ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang di antara dua Umar. Satunya Umar bin Khattab, satunya Amr bin Hisham. Artinya sama-sama Umar, berarti namanya Umar. Namun Umar itu selain Umar bin Khattab, biasanya kaidah yang disebutkan oleh para ulama, selain Umar bin Khattab, kalimat Umar selain Umar bin Khattab, maka itu biasanya ditambah dengan huruf waw terakhirnya. Kalau Umar, ain, mim, ra. Selain Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, untuk membedakan Umar bin Khattab dengan Umar yang lainnya, maka ditambah huruf waw terakhirnya. Tetap namanya Umar, tapi ditambah huruf waw untuk membedakan mana Umar bin Khattab dengan mana Umar yang lainnya. Itu secara bahasa dan tulisan bahasa Arab itu sendiri. Amr bin Hisham, atau yang kita kenal dengan Abu Jahal, disebut dengan Abu Jahal, orang yang paling bodoh, itu artinya. Kenapa disebut dengan yang demikian? Karena dia tahu dakwah Nabi SAW. Dia tahu bagaimana benarnya Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Dan dia dulu tidak jauh dari Nabi SAW.
Nabi SAW berasal dari suku Quraisy. Amr bin Hisham juga berasal dari suku Quraisy. Kemudian suku Quraisy ini ada lagi turunannya. Kalau Nabi SAW berasal dari Bani Hashim, kalau Amr bin Hisham berasal dari Bani Makhzum. Dua ini sama-sama Quraisy, sama-sama orang yang mulia di kota Mekah. Kemudian Abu Jahal ini di antara kebiasaannya, kenapa dia menyebutkan sebab daripada ucapan dia ini ada penyebabnya, atau yang kita kenal dengan asbabul wurud. Kenapa dia mengucapkan kalimat tersebut atau kalimat yang nanti akan kita sebutkan? Karena Abu Jahal ini suka sekali mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Kita tahu ikhwatul Islam, di awal dakwah untuk Nabi dan untuk sahabat Nabi, mereka wajib melaksanakan sholat malam. Di awal dakwah, maka Allah mewajibkan Nabi dan para sahabat Nabi untuk selalu sholat malam. Kenapa demikian? Karena awal-awal Nabi SAW berdakwah di Mekah, maka dakwah tersebut bukan dakwah yang ringan, dakwah yang berat. Untuk meringankan dakwah tersebut adalah dengan melakukan ibadah sholat. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau seandainya kita merasa berat dalam kehidupan, lakukanlah salat, seolah-olah itu maknanya. Makanya kenapa Nabi SAW diwajibkan sholat malam dikala Nabi berada di Mekah? Para sahabat Nabi juga diwajibkan sholat malam dikala mereka berada di Mekah. Karena dakwah di Mekah adalah dakwah yang berat, tidak sama dengan dakwah yang ada di kota Madinah. Kemudian pada akhirnya digugurkan kewajiban tersebut. Namun kewajiban tersebut tetap menjadi milik Nabi SAW. Karena Nabi sampai meninggal, dakwah Nabi SAW berat. Dan dakwah yang paling berat di antara para Nabi, semua para Nabi dan para Rasul adalah Nabi SAW. Nah biasanya Nabi SAW sholat malam. Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran. Nabi sholat malam, kita tahu ikhwatul Islam, Nabi sholat malam bukan hanya dengan membaca surat An-Naba yang hanya 1 halaman, 2 halaman. Tapi Nabi SAW kalau sholat malam 1 juz, 2 juz yang dibaca oleh Nabi SAW. Nah, orang-orang Quraisy, Abu Sufyan, Abu Jahal, Syarik, Syuraih bin Syarik dan yang lainnya, mereka selalu mengintip atau mereka selalu mendengarkan Nabi SAW membacakan Al-Quran. Mereka tahu bagaimana keindahan ayat-ayat Al-Quran, terutama orang Arab. Mereka yang paham bahasa Arab, mereka tahu Al-Quran itu bukan buatan Nabi SAW. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Nabi SAW. Dan Al-Quran itu adalah ucapan Allah, atau yang kita kenal dengan kalamullah, atau yang kita kenal dengan firman Allah. Al-Quran itu bukan makhluk, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran tentang salah seorang yang bernama Al-Walid yang mengatakan Quran itu makhluk. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sanuslihi sakar, kami akan campakkan dia ke dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar? Tahukah kalian bagaimana neraka sakar? Artinya baik ikhwatul Islam, kalau ada di antara kaum muslimin yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah Azza wa Jal, maka dia akan diberikan ancaman sebagaimana Allah memberikan ancaman kepada Al-Walid. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Makanya sering kita dengarkan Al-Quran itu ada, Al-Quran itu makhluk. Orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, mereka punya tujuan. Apa tujuannya? Karena makhluk tidak ada yang sempurna. Yang namanya makhluk tidak ada yang sempurna. Sehingga dikala mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Quran itu masih boleh dikoreksi. Itu tujuannya. Kenapa Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk? Untuk mengoreksi ayat-ayat Al-Quran, atau ditafsirkan sesuai dengan pemahaman masing-masing. Kita tidak demikian keadaan yang mutlak Islam. Kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah artinya ucapan Allah. Kalau Allah sempurna, maka ucapan Allah juga sempurna. Tidak ada kekurangan di sana. Bisa dipahami? Al-Quran itu kalamullah yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Berarti sempurnanya Allah, sempurnanya kalamullah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Al-Quran yang kita baca la raiba fi, Allah awali Al-Quran dengan kalimat la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, 1 huruf pun tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau kalamullah sempurna, maka Allah juga zat yang maha sempurna. Maka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka semuanya menyebutkan Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, sempurna. Orang-orang Quraisy, mereka tahu Al-Quran kalamullah, karena mereka tidak bisa membantahnya. Apa buktinya? Mereka selalu mengintip Nabi SAW. Abu Jahal salah satu contohnya. Dia selalu mendengarkan Nabi SAW membaca ayat Al-Quran.
Karena dulu di malam hari itu tidak ada lampunya, tidak ada cahayanya. Abu Jahal datang ke rumah Nabi dari bagian belakang. Abu Sufyan datang ke rumah Nabi dari bagian samping. Satu dengan yang lainnya mereka tidak tahu. Apakah mereka mendengarkan Nabi SAW baca Quran 5 menit atau 10 menit? Tidak. Sampai fajar mereka mendengarkan Nabi SAW baca Al-Quran. Artinya ikhwatul Islam, mereka itu bukan orang Muslim. Abu Jahal, Abu Sufyan pada waktu itu dia belum menjadi Islam. Namun mereka tidak bisa berhenti mendengarkan keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selama Nabi salat, selama itu pula lah mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka bergadang. Mereka tidak tidur di malam hari untuk mendengarkan bacaan Nabi yang sangat indah, melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu terjadi bukan satu kali. Satu kali, 2 kali, 3 kali. Ketika Nabi selesai sholat, karena kita tahu Nabi biasanya selesai sholat malam. Ini tradisi Nabi SAW. Nabi SAW biasanya selesai sholat malam hampir di waktu fajar as-sadiq. Karena fajar itu ada 2. Fajar yang pertama disebut dengan fajar kadzib, yaitu fajar yang dusta. Kalau bahasa kitanya fajar kadzib. Apa? Kenapa disebut dengan fajar kadzib? Karena biasanya di tengah malam jam 2, jam 3 misalnya, maka di langit itu akan ada cahaya yang berwarna putih. Namun cahaya itu akan hilang. Atau cahaya itu akan hilang, maka disebut dengan kadzib. Yang kedua disebut dengan fajar shadiq, fajar yang jujur. Karena apabila ada yang menunjukkan cahaya-cahaya ini semakin terang, yang menunjukkan waktu subuh sudah datang, kemudian datanglah fajar, kemudian pagi hari, maka disebut dengan fajar shadiq. Kemudian ikhwatul Islam, mereka mendengarkan Nabi SAW sampai fajar. Sehingga dikala mereka ingin pulang, maka selalu mereka berpapasan. Setiap kali mereka pulang, mereka berpapasan. Ternyata kamu ya Abu Sufyan. Abu Sufyan kaget, kamu Abu Jahal. Abu Jahal juga kaget, kamu ya Abu Sufyan. Abu Jahal, Abu Lahab juga kaget, kamu wahai Syarik misalnya. Mereka semuanya kaget. Syarik bin Al-Akhnas. Jadi 3 orang ini selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka berjumpa di pagi harinya, mereka mengatakan, pokoknya kita berjanji, tidak boleh lagi datang ke sini. Semua sepakat. Akhirnya mereka bubar. Di malam berikutnya, mereka tidak tahan. Karena yang namanya kebenaran tidak bisa disembunyikan di mana saja. Kebenaran itu ibarat emas bermata, dimanapun dia berada, akan dicari oleh manusia. Kemudian ikhwatul Islam, malam berikutnya, mereka kembali mendengarkan secara sembunyi-sembunyi. Setiap dari mereka berharap agar kawannya tidak datang. Abu Sufyan datang, malam ini mungkin Abu Jahal tidak datang. Abu Jahal datang, dia mengira Abu Sufyan tidak datang. Syarik bin Al-Akhnas juga tidak datang. Itu prasangkaan mereka. Sehingga mereka kembali mendengarkan lantunan ayat-ayat ilahi yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di pagi hari. Kemudian mereka ingin pulang, ternyata berpapasan kembali. Kemudian mereka bersumpah, kita bersumpah tidak lagi mendengarkan. Mereka bersumpah, bubar. Di malam berikutnya, setiap mereka menganggap kawan yang sudah bersumpah tidak lagi datang. Kemudian akhirnya mereka kembali berjumpa. Sampai pada akhirnya ikhwatul Islam, Al-Akhnas ini atau Syarik bin Al-Akhnas ini bertanya kepada Abu Sufyan, apa anggapanmu dan apa tanggapanmu tentang apa yang dibaca oleh Nabi? Maka dia mengatakan kejujuran. Dia mengatakan yang jujur, karena di antara sifat orang Arab. Makanya kenapa Nabi berasal dari Arab, dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama ikhwatul Islam. Mereka itu kalau iya, kalau tidak. Iya, tidak. Kalau benar disebut benar, kalau tidak disebut dengan tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mereka kelebihan yang mereka punya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, Abu Sufyan ini ditanya oleh Syarik Al-Akhnas, demi Allah aku tidak pernah melihat keindahan yang begitu indah dipuji, namun dia juga tidak beriman. Kemudian Syarik Al-Akhnas ini datang lagi kepada Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Demi Allah itu adalah Al-Quran yang luar biasa, disebutkan pujian. Kemudian namun dia mengatakan, saya tidak akan pernah beriman kepada Muhammad. Padahal mereka berasal dari sama-sama Quraisy. Sama-sama yang satu berasal dari Bani Makhzum, yang satu berasal dari Bani Hashim. Seolah-olah mereka memiliki kakek yang sama. Kemudian kenapa alasannya? Apa kata Abu Jahal? Dia mengatakan, kami Bani Hashim dengan Bani Makhzum adalah 2 kabilah yang selalu bersaing dalam memberikan bantuan.
Karena orang-orang jahiliyah mereka tidak punya pemimpin, sehingga yang menjadi pemimpin adalah suku kabilah masing-masing. Untuk mendapatkan perhatian manusia yang lainnya, mereka berlomba-lomba untuk memberikan bantuan. Nah, itulah yang disebutkan oleh Abu Jahal. Kami dengan suku Bani Hashim sama-sama memberikan, sama-sama bersaing. Bani Hashim memberikan bantuan, maka Bani Makhzum juga memberikan bantuan. Dikala Bani Hashim mereka memberikan air kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, kami juga memberikan yang demikian. Nah, sekarang tiba-tiba dari Bani Hashim ada seorang nabi. Kapan pula Bani Makhzum akan ada di antara mereka yang mengatakan dirinya nabi? Bani Hashim mengatakan ada wahyu yang turun kepada kami dari langit. Sedangkan Bani Makhzum, sampai kapan mereka akan mengatakan ada wahyu yang turun kepada kami dari langit? Artinya kami salah saingan, kalah dalam bersaing. Nah, saya tidak akan pernah beriman kepadanya untuk selama-lamanya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Dia tahu kebenaran Nabi SAW, namun satu-satunya alasannya karena kalah saing, dia merasa kabilahnya kalah saing dengan kabilah Bani Hashim. Itulah alasan daripada Abu Jahal tidak beriman kepada Nabi SAW. Sehingga mereka memusuhi Nabi SAW. Mereka tidak mengindahkan dakwah Nabi. Mereka membenci Nabi, mereka menzalimi Nabi. Banyak yang mereka lakukan untuk Nabi SAW. Nabi SAW tidak tenang tinggal di Makkah Al-Mukarramah, namun Nabi tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah 13 tahun lamanya, maka kezaliman tersebut memuncak karena orang-orang Makkah mereka berkumpul di sebuah rumah yang dulu berada di samping Ka'bah Al-Musharrafah yang disebut dengan Darun Nadwah, rumah An-Nadwah. Yang mana rumah ini hukum asalnya ada tempat mereka bertukar pikiran untuk memecahkan sebuah masalah, yang pada akhirnya mereka bertukar pikiran bagaimana kita membunuh Nabi SAW. Kemudian pada akhirnya usulan Abu Jahal lah yang diterima. Setiap kabilah dari orang-orang Mekah diutus satu orang pemuda, kemudian mereka sama-sama mengurus pedangnya, kemudian mereka sama-sama juga untuk membunuh Nabi SAW. Sehingga semua kabilah Mekah seolah-olah mereka ikut serta di dalam pembunuhan Nabi SAW. Pada akhirnya Allah mengizinkan Nabi hijrah meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah menuju Madinah. Maka di saat itulah Nabi menyebutkan, wallahi inna ila khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Wahai Mekah, engkau merupakan tanah yang paling baik, engkau merupakan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau aku tidak diusir, aku tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Kemudian Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke kampung halamannya. Dan itu merupakan kerinduan yang luar biasa, ikhwatul Islam. Jangankan 8 tahun, berarti seolah-olah Nabi SAW meninggalkan kampung halamannya sudah 8 tahun. Kita saja yang pergi umrah hanya 8 hari, 9 hari, atau maksimal 15 hari. Setiap hari kita akan ingin melihat bagaimana keadaan rumah kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana tempat tinggal kita. Iya dan tidak? Setiap hari kita video call, setiap hari kita bertanya bagaimana keadaan kalian. Baru 8 hari, atau baru 10 hari, baru 15 hari. Nabi 8 tahun lamanya. Bagaimana kerinduannya? Coba bayangkan di kota Islam. Kerinduan kepada tanah air, tempat kelahiran kita, itu adalah fitrah manusia. Tidak satu pun manusia, kecuali mereka akan mencintai kampung halamannya, fitrah manusia. Begitu juga dengan Nabi SAW. Sehingga jangan kita mengira Nabi meninggalkan Mekah menuju Madinah, kemudian selesai perkaranya. Bukan. Kerinduan yang sangat mendalam yang ada dalam hati Nabi SAW dikala Nabi SAW meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Sehingga Nabi SAW sampai di Mekah, Nabi betul-betul masuk ke dalam Mekah. Coba bayangkan, dikala Nabi masuk Mekah, dan ini dianjurkan bagi kita nantinya, ingat di kota Islam, ketika kita masuk Mekah, lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dikala Nabi masuk Mekah, ikhwatul Islam, Nabi tidak bergaya, Nabi tidak menunjukkan kekuasaannya, namun Nabi menundukkan wajahnya. Hampir Nabi SAW meneteskan air mata, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu juga dikala kita memasuki kota Mekah, makanya nanti bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, ketika kita hampir memasuki Mekah, kemudian pembimbing kita mengatakan kita akan masuk ke kota Mekah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan memasuki Mekah dalam keadaan mendongakkan kepala, oh ini saya. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Mekah, Nabi menundukkan pandangannya.
menghayati bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, dan itu juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Itulah gunanya sejarah. Kita membaca sejarah baginda Nabi yang mulia agar kita tahu apa yang dilakukan oleh Nabi dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan sehingga hampir saja dagu Nabi sallallahu alaihi wasallam menempel di dadanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jenggot yang lebat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas kendaraannya, kemudian memasuki Makkah sambil bertahmid, memuji Allah. Dan itu juga yang kita lakukan ketika kita memasuki Makkah. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat talbiyah, puji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid, puji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir, dengan kalimat tahlil. Namun sayang biasanya kita memasuki Makkah sambil tidur kan? Karena kecapean atau kelelahan. Makanya nanti diusahakan bagi kita yang ke Makkah, sampai di Makkah ikhwatul Islam, bangunkan saudara-saudaranya. Sebutkan kita sudah memasuki Makkah berat, iya, karena perjalanan itu, safar itu memang berat. Nabi menyebutkan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Artinya kita akan lelah, kita akan penat, kita akan letih, makan tidak sempurna, kadang pegal, kadang sakit, kadang ini. Namun ingat, walaupun dalam keadaan demikian, dikala kita memasuki Makkah, maka bangunkan saudara, kabarkan kepadanya kita memasuki Makkah, dan lakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, dengan segala pujian-pujian yang kita lakukan dikala Nabi ingin memasuki Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke kampung halamannya. Maka di saat itulah orang-orang Madinah, mereka mulai khawatir. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah, Nabi akan mulai melupakan kita. Itu kekhawatiran yang dirasakan oleh orang-orang Madinah. Mereka khawatir Nabi sudah kembali ke kampung halamannya. Mereka khawatir Nabi tidak lagi kembali ke kota Madinah. Mereka khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai lupa kepada mereka. Itu yang mereka khawatirkan. Sehingga apa yang terjadi ikhwatul Islam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah dalam waktu beberapa hari, dan orang-orang Mekah mereka sudah mulai masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kabar bahwa orang Madinah menganggap Nabi akan melupakan mereka, atau menganggap Nabi tidak akan lagi kembali ke kota Madinah. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berada di Bukit Safa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat indah, yang menunjukkan kepada kita bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Mekah, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki kota Mekah, kota Mekah yang dulunya tidak menerima Nabi, sekarang kota Mekah sudah berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah menyebutkan kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti Mekah yang dulu menindas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya penduduknya sekarang tidak ada lagi yang berani menindas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemenangan. Maka wajar kalau seandainya orang-orang Madinah mereka khawatir kalau Nabi akan tinggal di kota Mekah dan tidak lagi mau tinggal di kota Madinah. Maka di saat itulah dikala Nabi mendengarkan isu-isu yang beredar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Safa, sebuah bukit di mana dianjurkan bagi kita kalau melaksanakan ibadah umrah untuk berdoa di atasnya. Makanya kalau kita melakukan ibadah umrah ikhwatul Islam, waktu yang paling bagus di antara yang bagus, artinya berarti semua waktu dikala kita umrah bagus berdoa. Tapi waktu yang paling bagus di antara yang bagus adalah dikala kita berada di atas Bukit Safa dan Bukit Marwah. Itulah waktu yang bagus dikala kita mengangkat kedua tangan kita bermohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menghadapkan wajah ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi kalau nanti ada di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, sesampainya mereka berada di Bukit Safa atau di Bukit Marwah, 7 putaran dari Safa Marwah, maka setiap berada di bukit minimal kita berdoa kepada Allah di setiap tempat. Karena memang kita melaksanakan ibadah umrah bukan cepat selesai, tapi bagaimana supaya sempurna ibadahnya, diterima doanya, dikabulkan semua permintaannya. Itu tujuan kita bersama. Dan waktu yang paling bagus adalah dikala kita berada di atas Bukit Safa, sehingga jangan kita lewatkan Safa dan Marwah begitu saja.
Makanya kita cari tempat di mana kita berdoa. Misalnya kita sepakat antara kawan, antara teman, kalau sampai di Bukit Safa, kita berada di atasnya 7 menit, 10 menit misalnya, kita berdoa kepada Allah. Maka itulah yang harus dianjurkan bagi kita melakukannya. Iya, berat memang. Terutama dikala kita berada di Bukit Safa dan Marwah, lama nanti kita akan menyelesaikannya. Karena memang tujuan kita ke sini adalah untuk berlelah, bukan untuk santai-santai. Karena tujuan ke sini adalah bagaimana untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari tempat-tempat yang doa kita diijabah. Salah satunya adalah di Bukit Safa dan di Bukit Marwah. Kemudian di kota Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Bukit Safa. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Bukit Safa, karena memang Bukit Safa antara Safa dan Marwah itu dulu bukan termasuk bagian bangunan Masjid Haram yang ada di Mekah. Berarti Masjid Haram yang ada di Mekah tidak termasuk Safa dan Marwah ke dalamnya. Berarti bangunan yang terpisah. Kalau sekarang sudah bergabung, sudah bagian daripada masjid, artinya dulu itu merupakan lembah di sana. Lembah antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, Bukit Safa ini bukit yang memiliki sejarah. Sejarahnya apa ikhwatul Islam? Bukit Safa ini di antara tradisi orang-orang Arab atau orang-orang jahiliyah, kalau ada yang ingin mereka sampaikan, maka mereka berdiri di atas Bukit Safa. Kalau ada di antara mereka yang ingin sampaikan sesuatu, maka mereka berada di atas Bukit Safa. Kemudian dikala mereka berada di atas Bukit Safa, mereka membuka bajunya, kemudian menaburkan pasir di atas kepalanya. Kemudian kalau dia sudah melakukan yang demikian, maka orang-orang yang ada di sana siap-siaplah mendengarkan apa yang akan disampaikan. Pengumuman penting, itu bahasa kitanya. Nah, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal berdakwah, dikala Allah perintahkan berdakwah secara terang-terangan, di mana Nabi berdiri juga di atas Bukit Safa. Kenapa Nabi berdiri di atas Bukit Safa? Karena memang dulunya Bukit Safa itu adalah bukit di mana untuk menyampaikan pengumuman atau kabar penting atau informasi. Kemudian dikala Nabi SAW diperintahkan berdakwah secara terang-terangan, Nabi berada di atas Bukit Safa. Namun Nabi tidak membuka bajunya, tidak pula menaburkan pasir di atas kepalanya. Namun ketika Nabi berdiri, orang-orang tahu, berkumpul semuanya. Biasanya Nabi tidak pernah memberikan kabar, tiba-tiba memberikan kabar sehingga semuanya datang untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh manusia yang mereka puja dulunya, yang disebut dengan Al-Amin. Maka semua mereka berkumpul. Kalau mereka tidak bisa datang, mereka akan memutus utusan. Begitulah Nabi SAW dalam pandangan orang-orang Mekah pada waktu itu. Artinya ikhwatul Islam, Safa itu sudah memiliki sejarah. Nah, dikala Nabi SAW berada di Mekah, terjadi Fatuh Mekah, kemudian Nabi mendengarkan ada kabar yang beredar dari orang-orang Madinah. Nabi berada di Bukit Safa, kemudian mengumpulkan orang-orang Madinah. Apa kata Nabi SAW kepada orang-orang Madinah? Wahai orang-orang Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Itu merupakan di antara bentuk cintanya Nabi kepada kota Madinah. Kalau ingin kita tahu bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah, salah satu buktinya adalah ketika Nabi berada di atas Bukit Safa sambil Nabi mengucapkan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Hidup ini adalah hidup kalian, dan wafat ini, kematian ini juga kematian kalian. Apa artinya dari ungkapan Nabi SAW? Wahai orang-orang Madinah, ini merupakan makna yang ingin disampaikan Nabi SAW kepada kota Madinah, dan bagaimana cintanya Nabi kepada Madinah dan juga kepada penduduk Madinah. Wahai orang-orang Madinah, al-mahya mahyakum, kehidupan ini adalah kehidupan kalian. Artinya aku akan menghabiskan hidupku bersama kalian. Aku tidak akan pernah tinggal di daerah mana saja. Walaupun sekarang kita berada di Mekah, walaupun Mekah merupakan tanah tumpah darah, Mekah adalah tanah kelahiranku, aku tidak akan tinggal di sini. Seolah-olah itu yang disampaikan oleh Nabi, al-mahya mahyakum, kehidupan ini adalah kehidupan kalian. Artinya aku akan hidup di tengah-tengah kalian. Wal mamatu mamatukum, bahkan aku akan wafat pun di tengah-tengah kalian. Dan itu terbukti dikala Nabi SAW pulang, Nabi tinggal di Madinah, yang mana pada akhirnya Nabi pun meninggal di kota Madinah. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Kehidupan ini adalah kehidupan kalian. Aku akan memberikan semua kecintaan ini kepada kalian. Aku akan pulang ke Madinah. Aku akan tinggal di sana. Sisa umur hidupku aku akan habiskan di kota Madinah. Dan aku pun akan wafat di kota Madinah. Dan aku pun akan meninggal di kota Madinah. Dan aku akan tinggal di Madinah untuk selama-lamanya.
Dan itulah kemuliaan kota Madinah. Sebuah kota yang tidak punya nama kecuali sandarannya kepada Nabi itu sendiri. Disebut dengan Al-Madinah An-Nabawiyah, kota Nabi SAW. Begitulah cintanya Nabi SAW kepada kota Madinah. Sehingga kebahagiaan yang luar biasa bagi kita yang ada di kota Madinah, bahwa semua kita yang ada di kota Madinah, ikhwatul Islam, berarti menjadi tetangga Rasulullah SAW. Maka tinggalkanlah kenangan-kenangan yang indah selama kita berada di kota Madinah. Kami mohon maaf kalau bahasa yang kami sebutkan adalah bahasa yang menyinggung dan terpaksa kita harus menyinggung. Jangan kita tinggalkan di kota Madinah. Coba kita bayangkan, kita tinggal di kota Madinah. Kota Madinah, kota Nabi SAW. Tinggalkanlah ibadah yang kita lakukan. Tinggalkanlah salat yang kita lakukan. Amalan kebaikan yang kita lakukan. Sedekah yang kita berikan. Bantuan yang kita lakukan. Itu yang harus kita tinggalkan di kota Madinah. Jangan kita tinggalkan kota Madinah. Dan yang kita tinggalkan adalah asap rokok. Atau rokok misalnya. Maaf ya, terpaksa kami menyebutkan yang demikian. Kenapa ikhwatul Islam? Apakah mungkin kita meninggalkan kenangan di Madinah? Itu yang kita tinggalkan di kota Nabi SAW. Ini kota Nabi SAW. Kalau seandainya orang yang kita hargai, misalnya siapa yang kita hargai, ada guru, ada ustaz, kemudian kita pergi ke rumahnya, kita tinggalkan asap rokok atau puntung rokok. Mana adab kita kepada seorang guru? Itu kalau seandainya masih manusia biasa. Ini adalah Nabi yang mulia SAW. Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan yang indah. Jangan tinggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau seandainya Nabi hidup di kota Madinah, kemudian melihat kita sambil menghabiskan waktu di pelataran luar sana, menghisap api yang tidak pernah mati, bersambung antara satu dengan yang lainnya, bahkan persaudaraan itu seolah-olah dilihat dari antara satu dengan yang lainnya. Habis ini, persaudaraan itu biasanya di sana terletaknya. Oh minta api, oh minta api, oh minta api, sehingga apinya tidak pernah mati. Artinya ikhwatul Islam, kami mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, dan semoga kita yang diuji oleh Allah masih belum bisa meninggalkan yang demikian. Semoga Allah mudahkan kita untuk meninggalkannya. Karena ini berat di kota Islam, terutama di kota Rasulullah SAW. Makanya ini kota Nabi, kota yang dicintai oleh Nabi, sehingga wajib bagi kita mencintai kota yang dicintai oleh Nabi SAW. Makanya kita harus tahu, kita selalu mengatakan kami cinta kepada kota Madinah, tapi kadang-kadang kita lupa apa makna daripada sebuah cinta. Cinta itu diucapkan dengan mulut saja, tidak akan pernah selesai ikhwatul Islam. Misalnya kita mengatakan kepada istri kita, aku cinta kepadamu wahai istriku, kemudian kita pergi meninggalkan istri kita tanpa kita mengetahui kabarnya, atau kita tidak bertanya apa yang dia butuhkan. Apakah itu yang namanya cinta? Tidak ikhwatul Islam. Walaupun mulut kita ini setiap kali mengatakan aku cinta kepada kota Madinah, namun kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Madinah, maka itu bukan cinta namanya. Artinya cinta itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, terutama selama kita berada di kota Nabi. Yang harus kita bayangkan ikhwatul Islam, Nabi SAW berada di kota Madinah, dan kita menjadi tetangga Nabi yang mulia SAW, walaupun hanya waktu beberapa hari saja. Walaupun demikian, harapan kita tentunya semoga kita semuanya nanti benar-benar menjadi tetangga Nabi di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita, dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan kota Madinah, bagaimana keindahannya, bagaimana cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kota Madinah, yang akan membuat kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada hari yang kita lewati kecuali kita ingin melakukan kebaikan dan kebajikan. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk memperbanyak ibadah, bukan berlomba-lomba untuk mencari kurma muda. Artinya ikhwatul Islam, kita harus memprioritaskan apa tujuan kita berada di kota Madinah. Jangan kita salah di dalam melangkah. Tujuan kita di sini, tidak ada di antara kita yang di sini datang gratis kecuali sedikit sekali. Pasti kita berjuang. Ada di antara kita yang menabung 1 tahun, 2 tahun, bahkan banyak di antara kita yang berniat 5 tahun yang silam. Nanti pada tahun ini aku akan melaksanakan ibadah umrah, aku akan datang ke Mekah, ke Madinah, kemudian aku menabung, kemudian Allah kabulkan. Nah, dikala Allah kabulkan, maka manfaatkanlah. Ingat perjuangan kita, dikala kita ingin berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan langkah kami bisa berada di Mekah dan Madinah. Sekarang Allah mudahkan langkah kita di Mekah, di Madinah. Kita berada di tanah yang paling mulia, maka muliakanlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan supaya kita selalu bisa menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah.
Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kasar, kami mohon dimaafkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita bersama. Allah lancarkan perjalanan kita. Kalau ada di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah menjadikan umrah yang dia lakukan adalah umratan mabrurah. Sa'i yang mereka lakukan adalah sa'yun mashkur, dan dosa mereka supaya ditutup dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, Allah lancarkan urusannya, berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan, dan Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga suatu saat nanti kita dan keluarga kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di Mekah dan Madinah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatin ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله